Pembahasan kitab Bidayatul Hidayah sudah sampai pada halaman 57, yaitu menjelaskan terkait aktivitas sesudah sholat Jum'ah. Wa kun husnal muraqabati lis-sa'ati asy-syarifah ya. Fa innaha mubhamatun fi jam'il yaum fa asaka an tudrikaha wa anta khashi'un lillah. Menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayah ya, sesudah kita melaksanakan sholat Jum'ah selesai ya, dilanjutkan dengan zikir sebagaimana sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, yaitu zikir mulai dari baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, kemudian Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, terus ditutup dengan doa Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud ahnini bihalalika an haramik wa bidu'atika an ma'asyatik wa bifadlika amman siwak ya. Ini fadilahnya, keutamaannya, bahwa orang yang istiqomah membaca ini maka akan diampuni segala dosanya oleh Allah ya, dan diberikan pahala sebanyak orang yang beriman kepada Allah. Ini istimewanya. Sebagian ada yang menambahkan ilahi lastulil firdos itu. Nah, sebagian kalau di daerah Jakarta ada yang zikir seperti di atas, tapi tidak ada ilahi lastulil firdos ya. Setelah itu kemudian disunahkan untuk sholat sunnah ya, mulai dari 2 rakaat ya, atau 4 rakaat atau 6 rakaat ya. Kalau 6 2 2 2. Jadi ini ada pilihan, mau 2 rakaat ya bagus, yang penting bisa istiqomah, atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Ini semua tergantung dari masing-masing. Setelah itu menurut Imam Ghazali summa lazim al masjid ilal maghrib ya, kemudian melakukan iktikaf di masjid pasca sholat Jumat. Nah, tentu orang yang bisa iktikaf setelah sholat Jum'ah sampai asar atau sampai maghrib ya, ini bagi orang yang tidak memiliki aktivitas kerja atau tidak memiliki kegiatan terkait dengan muamalah. Bagi orang yang bisa melaksanakan ini ya dipersilahkan. Tapi kalau orang yang sudah punya kegiatan rutin, yaitu masuk kantor kembali ya sesuai dengan jam yang sudah ditentukan, maka lakukanlah sebagaimana biasa. Jangan sampai kemudian meninggalkan tugas kantor hanya sekedar untuk iktikaf. Karena kita harus bisa menimbang. Kalau kerja di kantor itu hukumnya wajib karena mencari nafkah untuk anak istri. Sedangkan iktikaf ini sifatnya hanya sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Makanya perlu ilmu ini. Jadi utamakan kegiatan aktivitas duniawi karena kita punya ya anak, istri dan keluarga yang menjadi tanggung jawab kita.
Tapi bagi orang yang tidak memiliki aktivitas duniawi, ya artinya memiliki sumber rezeki dari sisi lain dan bisa melaksanakan iktikaf dengan baik, setelah sholat Jum'ah kemudian dilanjut iktikaf sampai asar, setelah asar sampai ke maghrib, ya tidak apa-apa selama tidak mengundang mandorot. Yang dimaksud mandorot tadi, melihat ada panduan seperti ini kemudian meninggalkan tugas kantor, kerja kantor hanya untuk ngejar iktikaf yang sifatnya sunnah. Maka di sini perlu pertimbangan yang matang. Jadi tidak boleh ngejar ketaatan yang sifatnya sunnah tapi meninggalkan yang wajib. Selanjutnya wakun husnal muraqabah, dan jadilah dirimu melakukan sebaik-baik muraqabah. Muraqabah itu ikhtiar melihat ke dalam diri tentang kekurangan-kekurangan yang ada. Jadi dengan muraqabah, ya merenung, melihat ke dalam diri, ya sejauh mana ketaatan atau keimanan kepada Allah dalam minggu ini, apakah mengalami kenaikan, penurunan atau stabil, ataukah kita menurun. Nah, maka dengan muraqabah ini bisa membuat kita menjadi sadar untuk memperbaiki diri. Ya, jadi muraqabah itu upaya melihat kekurangan-kekurangan dalam diri, kemudian menambahkan dengan aktivitas yang lebih manfaat dan lebih baik. Ya hampir ya para sufi, ya orang-orang yang mengambil jalan tasawuf harus meluangkan waktunya untuk muraqabah supaya ada kontrol individu, ya, kontrol dalam sehari. Apakah dalam sehari ini zikir saya sudah istiqomah atau zikirnya kelewatan atau ya sama sekali nggak zikir. Nah, tentu ini dengan cara muraqabah kita punya pemahaman terhadap kualitas ibadah kita, apakah stagnan atau naik atau turun. Ya, dengan muraqabah inilah supaya bangkit semangat untuk memperbaiki diri. Ya, jadi muraqabah itu melihat ke dalam diri, ya, terutama terkait dengan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah. Kemudian kita melakukan hal-hal yang membuat kita dicintai oleh Allah atau mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lisaati pada waktu asyarifati yang mulia. Jadi muraqabahnya pada waktu yang mulia. Fa innaha, maka sesungguhnya muraqabah mubhamatun fi jam'il yaum ayaumul jum'ah. Jadi muraqabah itu dapat dilakukan ya dalam khusus di hari Jumat, ya, ayaumil jum'ah. Fa asaka, maka mudah-mudahan dirimu dengan muraqabah ini antut rikaha, supaya dirimu menemukannya, wa anta khashi'un, ya, sedangkan dirimu menjadi orang yang khusyuk lillahi, khusyuk lillahi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Imam Ghazali memberikan ya teknik muraqabah ini, yaitu dalam rangka untuk mencari pola, ya, pola
yang positif, bagaimana caranya ibadah kita dalam satu minggu dari Jumat yang lalu sampai Jumat yang sekarang itu dengan cara muraqabah akan terlihat grafiknya, karena hanya diri kita yang tahu apakah stagnan, naik atau turun gitu. Nah, dengan muraqabah ini ya diharapkan ya kita semakin baik, semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa muraqabah ya, artinya tanpa ada evaluasi diri. Jadi muraqabah itu ya termasuk bagian dari evaluasi diri gitu. Sistem apapun kalau tidak ada evaluasi diri, maka sulit untuk melihat grafiknya. Itu. Nah, dengan muraqabah ini kita akan tahu, oh grafik kita, misalnya sholatnya dalam seminggu ini yang wajib full dilaksanakan dengan baik, tidak ada yang ditinggalkan. Nah, ini berarti kita sudah menyadari bahwa dalam satu minggu bisa mempertahankan sholat 5 waktunya dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian setelah itu ditingkatkan, setelah sholat sunnah, setelah sholat fardu bagus, kemudian ditambah sholat sunnah. Bisa jadi sholat sunnahnya hanya pada sholat-sholat tertentu gitu. Maka dengan muraqabah ini ditingkatkan. Jadi pada semua waktu baik qobliyah maupun ba'diyah ya. Tapi harus memahami ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah ba'diyah, yaitu habis asar dan habis subuh. Itu tidak ada sholat sunnah ba'diyah. Jangan sampai terlalu bersemangat kemudian habis sholat asar sholat sunnah lagi, habis subuh sholat sunnah lagi. Ini semangat ibadah tapi tidak didasari dengan ilmu. Selanjutnya, wa anta khasyi'un lillah ta'ala mutadzallilun, yaitu menjadi pribadi yang merasa dirinya hina. Jadi melihat ke dalam diri asal usul kita bahwa kita ini asal usulnya dari sesuatu yang hina. Tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Allah, lahir dan batin kita tidak akan ya bisa seperti sekarang ini. Artinya dengan muraqabah ini juga bisa menemukan kesadaran tentang asal usul diri kita. Oh iya ya, sekarang saya ada. Kemudian kita berpikir mundur. Ya dulu ya masih bayi, sebelum bayi kita berpikir mundur lagi, dulu di alam rahim. Berpikir mundur lagi. Dulu berupa mudghah, berupa alaqah, berupa nutfah. Mundur lagi. Oh dulu ternyata dari sulalah mintin saripati tanah. Mundur lagi. Oh zat asal usul dari saripati tanah tidak lepas dari air api angin tanah. Terus asal usul air api angin tanah ini ya sebagai ciptaan Allah ya bias dari Nur Muhammad itu. Mutadorriun, yaitu dengan mutadorri ay mukhlisud doa, yaitu orang yang memiliki keikhlasan di dalam doa. Mutadorri itu selalu berusaha memperbaiki, meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tahdhuru, dan tidak boleh hadir fil jami, ya, di masjid jami,
Majalisal kholqi, yaitu tempat duduk makhluk, ya. Wala majalisal qisosi, dan juga tidak pada tempat duduk yang membahas soal kisah sejarah, ya. Ya. Bal majlisul ilmi an-nafi. Jadi yang direkomendasikan oleh Imam Ghazali, ya, setelah selesai sholat Jum'ah itu, misalkan kalau di Masjidil Haram atau di masjid-masjid di Timur Tengah itu ada halakoh-halakoh, yaitu pengajian-pengajian. Nah, ini oleh Imam Ghazali direkomendasikan mencari majelis ilmu yang manfaat buat diri kita, terutama ilmu yang bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal majlisal ilmi an-nafi wa huwa alladhi yazidu fi khaufika min Allah. Jadi carilah majelis ilmu yang dapat menambahkan rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu-ilmu yang sifatnya lahiriah, ya, itu kan hanya sebagai pengetahuan, ya, tidak bisa menyadarkan. Tapi kalau pengajian-pengajian yang terkait dengan tasawuf, ya, itu isinya banyak menyadarkan, sehingga memahami kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri. Wa yanqusu min rahmatika fid dunya. Setelah muncul rasa khauf, takut kepada Allah, ya, karena banyaknya dosa yang belum ditaubati, banyaknya kesalahan, gitu. Sehingga rasa takut kepada Allah itu tinggi. Untuk maksiat juga takut, untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah juga takut. Kemudian semakin berkurang min ruhbatika, dari kecintaanmu fit dunia, di dalam urusan dunia. Jadi tambah ilmu, tambah kualitas rasa takut kepada Allah, dan juga semakin berkurang kecintaannya terhadap dunia. Fakulu ilmin, maka bermula setiap ilmu, la yad'uka, yang tidak mengajakmu, minat dunia, dari dunia, ilal akhirah, kepada akhirat, fal jahlu, maka bermula kebodohan, a'wadu, ya, a'wadu itu lebih manfaat alaika, kepadamu. Jadi maksudnya Imam Ghazali menyampaikan jangan sampai tambah ilmunya, tapi ilmunya ini tidak ada kaitannya dengan ilmu akhirat. Itu. Jadi ya, ilmunya terkait dengan urusan dunia murni, tidak ada keterkaitan dengan akhirat. Maka ilmu yang demikian menurut Imam Ghazali, fal jahlu a'wadu alaika, ya, lebih baik tidak tahu soal ilmu itu, ya, daripada tahu kemudian menjadi hubud dunia, ya, berlebihan dalam mencintai dunia. Fasta'id, maka minta perlindungan, ya, billahi, kepada Allah, min ilmin la yanfa, yaitu dari ilmu yang tidak manfaat. Ini doa, jangan sampai tambah ilmunya tidak tambah semakin baik kualitas ketaatannya. Maka lebih baik sedikit ilmu tapi semakin baik kualitas ketakwaannya. Yang ideal semakin tambah ilmu semakin baik kualitas ketakwaannya. Karena itu semua itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, disuruh berlindung dari ilmu yang tidak manfaat.
Wa aksarud du'a, dan memperbanyak doa. Inda tulu'is syamsi, ketika terbitnya matahari. Wa inda zawal, dan ketika zawal, yaitu bergesernya matahari dari tengah-tengah, ya. Jadi matahari pas mulai bergeser ke arah barat, kemudian nampak bayangan, itu namanya zawal. Wa indal ghurub, dan ketika matahari terbenam, ya. Ini dianjurkan oleh Imam Ghazali pada saat matahari terbit, zawal, dan terbenam, ya, perbanyaklah doa meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tambah satu lagi, wa intel iqomah, dan ketika iqomat, ya, kita mau setelah adzan, kemudian ada pujian, terus setelah itu imam datang, kemudian iqomah. Nah, ini juga dianjurkan untuk berdoa. Wa inda su'udil khotib, dan ketika naiknya khotib al-mimbaru, pada mimbar, ya. Ini kalau kita sholat Jum'ah, lihat khotib sudah mulai naik ke mimbar, ini kita juga dianjurkan untuk berdoa. Wa inda qiyamin nas, dan ketika berdirinya manusia ila sholati, kepada sholat, yaitu ketika manusia akan melakukan persiapan melaksanakan sholat. Fayusiku antakuna sa'asyarifah fi ba'di hadil awqat. Fayusiku, maka dekat antakuna, supaya ada as-saatu apa waktu, asyarifatu yang mulia, fi ba'di hadil awqat, pada sebagian waktu-waktu ini. Selanjutnya wastahid, dan bersungguh-sungguhlah. Anta tasaddaqah, hendaklah kamu sedekah, fi hadal yaum, pada hari ini, yaitu hari Jumat. Jadi Imam Ghazali termasuk menganjurkan pada hari Jumat, jadikanlah hari untuk bersedekah. Ini sebagaimana makalah beliau, wastahid anta tasaddaqah fi hadzal yaum, bersungguh-sungguhlah kamu melakukan sedekah. Sedekah dalam bentuk macam-macam, ya, bisa memberikan makanan kepada orang lain, bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain, ya. Bima takdiru alaihi, sesuai dengan apa yang kamu mampu, ya. Jangan memaksakan diri, ya. Di sini dijelaskan sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Kalau mampunya sedekah 1.000, ya sedekah 1.000, ya. Kalau mampunya 10.000, ya 10.000, gitu. Jangan sampai memaksakan diri, duitnya tinggal 100.000, kemudian disedekahkan semua, ya, bingung untuk makan akhirnya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Nah, ini. Jadi menurut Imam Ghazali, sedekah walaupun sedikit tidak apa-apa, tapi sesuai kemampuan. Itu. Fatasma'u bainas sholati was saum, dan kamu kumpulkan bainas sholati, antara sholat, was saum dan puasa, was sedekah dan sedekah, wal kiroah dan kiroah, wal dzikri dan dzikir, wal iktikafi dan iktikaf, wal ribati dan ribat. Ribat itu menunggu waktu datangnya sholat, itu namanya ribat, ya. Ini, jadi ini kondisi ideal, ya, kita bisa mempersiapkan diri, ya, sebelum masuk waktunya sholat Jum'ah, kemudian kita fokus melaksanakan kegiatan atau ibadah-ibadah yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali, panduan teknisnya, ya, sampai melakukan sholat, puasa, sedekah, qiraah, zikir, iktikaf dan ribat.
Waj'al, dan jadikanlah ya hadzal yaum, hari ini yaitu hari Jumat, minal usbu'i, dari minggu, khosotan, khususnya, li akhiratika, untuk akhiratmu. Jadi menurut Imam Ghazali, dari 7 hari ya, 7 hari mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Menurut Imam Ghazali, jadikanlah sehari saja yaitu hari Jumat ini khusus untuk memperbaiki akhiratmu. Gitu. Ya artinya bagi orang yang bekerja liburnya Jumat, mungkin bisa melaksanakan secara konsisten gitu. Cuma problemnya bagi orang yang liburnya Ahad ya, kemudian Jumat, selesai Jumatan jam 1 harus masuk kerja, ya ikuti aturan kerja. Jadi apa yang disampaikan Imam Ghazali ini sifatnya sunnah, tatawu. Ya sementara kerja itu termasuk wajib karena mencari nafkah. Jangan sampai ya ngikutin yang sunnah kemudian berisiko kehilangan yang wajib. Kenapa kehilangan? Ya kalau masuknya kantor setelah Jumatan itu tidak pernah ada, ya lambat laun bisa kena konsekuensinya. Nah ini ya tidak dianjurkan seperti itu. Ya kalau memang hari Jumat masih ngantor, ya ngantorlah. Nah, ini hanya dikhususkan bagi orang yang punya waktu khusus, yaitu tidak ada kegiatan, atau orang yang memiliki waktu leluasa, muasa khusus di hari Jumat dimaksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'asahu, mudah-mudahan ayyakuna, supaya ada hari ini, hari Jumat ini, kafarotan, menjadi penghapus, menjadi pengampun ya, libaqiyatil usbu, bagi minggu-minggu yang lain gitu. Jadi maksudnya di Jumat ini yang kita fokuskan untuk ibadah, harapannya bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan pada hari-hari yang lain dalam waktu seminggu. Jadi ini sebuah panduan yang sangat positif bagi orang yang memiliki waktu, keleluasaan, dan bisa tidak mengundang mandorot. Ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini sebagai panduan yang bisa menjadi patokan ya bagi para salik. Karena orang-orang soleh ya, yang telah sampai pada posisi orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu kitab Bidayah ini menjadi rujukan dalam kehidupan sehari semalam. Jadi waktunya benar-benar dimanfaatkan sebagaimana nasihat-nasihat Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah ini. Nah, mudah-mudahan ya kita yang pertama memahami dulu, oh ternyata menurut Imam Ghazali menganjurkan hal-hal yang positif dalam menghadapi hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam. Kemudian di situ ya banyak sekali peluang-peluang ibadah yang bisa dilaksanakan. Nah, ini dalam posisi memahami dulu. Kemudian selanjutnya setelah kita memahami, ada upaya untuk mulai mengamalkan. Nah, contoh, mulai mengamalkan caranya sederhana. Oh, Jumat itu istimewa. Ya, jangan sampai datangnya pada hari Jumat sengaja mepet komat. Ya, ini berarti ya hanya sekedar untuk mencukupi syarat supaya sholat Jumat saja, tapi tidak memperoleh fadilah-fadilah yang ada pada hari Jumat itu. Nah, bagi para salik, para ahli thariqah itu sudah
mulai bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Oh, idealnya sebelum mulai rame atau sebelum imam naik ke mimbar, kita sudah berada di dalam masjid ya, karena kalau kita datangnya telat apalagi menjelang qomat ya paling hanya sekedar menghilangkan kewajiban yaitu untuk bisa sholat Jumat, tapi tidak memperoleh keutamaan pada hari Jumat. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayah, terutama terkait dengan panduan dalam melaksanakan sholat Jumat ya, mulai dari sebelum sampai sesudah sholat Jumat ya, mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan membawa manfaat. Selanjutnya kita ngaji kitab Ihya Ulumuddin.